menyampaikan dalam misi kita pertama, Lanjaya, pelayanan publik akan dibangun mulai dari distrik. Oleh karena itu, beberapa program atau misi-misi kami akan sinergi dengan pemerintah pusat. Bagaimana program ini akan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk mendukung visi-misi kami. Jadi kami akan melakukan hal itu. Waktu Anda habis, terima kasih. Kita upayakan supaya pembangunan itu dimulai dari desa sampai ke kota. Pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di tempat lain atau di daerah-daerah yang sudah maju memang Lanjaya hari ini lebih daerah sulit, tapi bagaimana kita hadir untuk masyarakat kita bisa terjawab lewat pendidikan, lewat kesehatan, tapi program-program pusat yang ditawarkan kita berusaha supaya kita sinkronkan dengan program yang ada di daerah. Itu yang kita upayakan supaya semua program itu dia selaras. Semua yang kita rencanakan itu kita menawarkan juga. Waktu Bapak habis, terima kasih. Kesempatan yang pasangan nomor 2 atau Alfred tetap konsisten dengan program MJS, sehingga program pemerintah ketika kami dipilih menjadi bupati, program MJS kami daerah siapkan, kami sinkronkan dengan pemerintah pusat. Yang pertama adalah mandiri. Kalau bicara mandiri berarti kesejahteraan rakyat yang berawal dari masyarakat. Pastikan bahwa ini dia tidak ada lagi jalan yang menghubungkan. Hari ini saya pikir sudah tahu bahwa jalan Sepadi 39 distrik sudah terakses. Tinggal hanya peningkatan. Berarti konektivitas antara kabupaten dengan distrik dengan kampung sudah terkoneksi, berarti semua program pembangunan akan berjalan dengan baik, karena yang dibutuhkan adalah program yang mendasar pendidikan, kesehatan dengan ekonomi kerakyatan, sehingga mungkin satu jalan juga jaringan terkonsel ini juga menjadi penting supaya bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Daerah menyiapkan program-program, contoh hari ini di Lanjaya bukan hanya kita berharap di APBD, tapi juga bagaimana kita berusaha untuk memperjuangkan dana APBD. Hari ini selain jalan air bersih sudah ada, itu dari pusat. Kemudian Telkomsel, mungkin program pusat stunting, inflasi, ini yang kita dorong tetap terus bekerja keras supaya program pusat itu dia bersinergi dengan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Dari 39 distrik semua puskesmas hari ini sudah hampir sekitar 50% sudah dibangun. Bagaimana kita menyiapkan dokter, tenaga dokter? Ini yang kita perjuangkan supaya kita program ini kita tawarkan bersinergi dengan pusat. Dan bagaimana supaya masyarakat Lanjaya merasa memiliki bahwa mereka merasakan pembangunan sebagai memiliki rasa nasionalisme. Nomor 3, waktu Bapak-Bapak 3 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Koalisi Lanjaya Maju dengan visi-misi yaitu Lanjaya Sejahtera, Lanjaya Mandiri, dan Lanjaya Berprestasi. Kita tetap mengedepankan 3 tunggu, adat, agama, dan pemerintah. Dan program-program prioritas yang kami lakukan pasangan TB adalah pertama di bidang pendidikan untuk tingkat TK PAUD sampai SMA sekolah gratis, untuk perguruan tinggi studi akhir kami tambah dari 8 juta tahun sebelumnya, kami terpilih kami tambah 2 juta jadi 10 juta untuk studi akhir. Dan beberapa kota studi besar kami akan siapkan asrama dengan operasional dan juga operasional korwil. Jadi makan minumnya kami akan siapkan, baik itu negeri maupun swasta.
Untuk kesehatan seluruh masyarakat kami memberikan pengobatan gratis, dan kami akan menambah dana selain BOK kita tambah BOKDA, dan juga di pendidikan selain BOS kita tambah BOSDA. Dan yang berikut kami akan lakukan dana hibah untuk keagamaan. Kita akan berada pada posisi tengah-tengah, adil, rata, jadi baik Pes Papua maupun PGPP, dan juga ada beberapa denominasi yang ada di Kabupaten Lanijaya. Yang berikut kami akan lakukan menambah insentif pegawai, seluruh pegawai, dan juga perumahan pegawai itu sistemnya nanti kami yang prioritaskan untuk pemerintah siapkan, tapi ada yang anak-anak dekat situ atau ASN yang dekat situ sekitar tiap dari Melagani yang terdekat itu mereka mau bikin sendiri, kita spot mereka dengan 100 juta untuk per ASN. Yang berikut kami akan lakukan pemekaran kampung, pemekaran distrik, dan juga kami tetap mendukung pemekaran kabupaten. Dan yang berikut ya, untuk LMA kita kasih gaji per bulan itu untuk setiap LMA yang ada di setiap distrik. Yang berikut, yang terakhir, kami akan lakukan pembangunan. Waktu habis Bapak, terima kasih. Hadirin dan pemirsa sekalian, sekali lagi kita beri aplaus untuk ketiga pasangan calon bupati. Kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal urusan birokrasi pemerintahan masih berada pada kendali pemerintah pusat. Sampai saat ini masih ditemui fakta bahwa permasalahan yang belum dapat diselesaikan dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti birokrasi pemerintahan, peraturan daerah, keuangan daerah, hingga pada masalah pelayanan publik. Pertanyaannya, ketika Bapak berdua terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanijaya, maka langkah-langkah apa yang dilakukan dalam mensinergikan kebijakan antara pusat dan daerah? Contohnya, penerimaan aparatur sipil negara 80% orang asli Papua dan 20% non orang asli Papua. Waktu Bapak berdua menjawab 2 menit, dimulai ketika Bapak-Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua adalah hal yang luar biasa pada rakyat Papua, sehingga kami ketika dipercayakan jadi bupati pimpin Lanijaya, maka keberpihakan kami kita bisa kasih naik asli 85 atau 90 non OAP 10 itu kalau pasangan PW dipercayakan jadi bupati Lanijaya. Jadi kita jadi pemimpin di sana untuk kita sukseskan goalnya adalah Papua harus jadi, orang asli Papua harus jadi tuan di atas tanahnya sendiri, sehingga untuk memberdayakan asli orang Lanijaya itu prioritas utama kami, dan kami tidak sia-siakan apapun regulasi yang berjalan, walaupun peraturan yang lain-lain belum selesai, tapi pada prinsipnya adalah salah satu contoh untuk pengangkatan aparatur sipil negara yang menjadi prioritas adalah orang asli Lanijaya, dan kami tidak mengabaikan Nusantara yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3.
Hadirin dan pemirsa sekalian, mari kita beri aplaus untuk ketiga pasangan calon bupati di mana mereka telah menyelesaikan segmen kedua sesi pertama, dan kita akan lanjut pada sesi yang kedua masih sama seperti Merdeka Belajar. Sebenarnya program yang sangat baik dan lebih unik untuk kita terapkan di seluruh tingkatan pendidikan yang ada di Kabupaten Lanijaya. Hanya ini sekarang ada persoalan besar. Persoalan besar ada di sini. Sekarang guru-guru yang ada di tingkat bawah, tingkat dasar, TK dengan SD itu rata-rata tamatannya di bawah rata-rata SPG dan sudah mundur dari, sudah tidak mau pegang kapur lagi. Dan sekarang Merdeka Belajar dia lebih pendekatannya dengan alam tumbuhan yang ada di luar, dan itu kemampuan untuk mengajar itu kepada anak-anak hanya dimiliki oleh mungkin regenerasi baru bisa, dan itu yang kami lakukan. Ketika kami dipercayakan hari ini, jujur saja bahwa guru-guru di tingkat bawah itu hanya ada 1-2 orang, dan sudah kebanyakan itu sudah purna tugas, dan juga mungkin sudah bosan lihat pegang kapur atau pegang spidol. Sehingga hari ini memang kita punya beban, pemerintah daerah punya beban, dan juga kalau kami dipercayakan oleh rakyat, maka itu pertama sekali itu yang kami lakukan. Kita lakukan regenerasi. Kami punya program di sini bahwa tidak ada anak sarjana Lanijaya yang pengangguran. Salah satunya kita mau rekrut di tingkat SD, SMP, SD dan TK bawah untuk mendorong, membantu bapak-bapak yang sudah tidak mau pegang kapur atau tidak mau mendekat dengan alam yang ada di luar. Jadi itu yang program prioritas kita, tidak ada sarjana pengangguran di negeri sendiri. Jadi awal. Terima kasih, waktu Bapak habis. Selanjutnya kita terkendali. Yang ketiga, terjadi konflik, ada gangguan, biasanya jadi gap, ya, masalah untuk kita tidak meneruskan. Tapi yang saya melihat selama ini, karena memang tidak ada pimpinan serius ada di Lani. Kalau ketika sekali dipercaya kami ada di Lani, kapanpun kami ada di Lani, dan semua permasalahan yang ada di sana kami akan dekati. Ketika kejadian terjadi pasti hanya ada Kapolres, ada Dandim yang di sana. Sementara pemerintah daerah tidak ada di tempat. Dan itu ketika kita pimpin di sana tidak boleh terjadi. Karena kita Lanijaya mau membangun. Ketika ada teman-teman atau yang berseberangan dengan kita, maka kita adakan pendekatan-pendekatan. Karena itu keluarga kita. Sehingga kebanyakan yang belum memahami soal pembangunan. Oleh karena itu, ketika kita mendekati, saya pikir semua berjalan dengan aman. Ketika kita tidak ada jadi peluang untuk orang mengganggu dalam pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik, yang terutama pembangunan jalan, pembangunan gedung sekolah, pembangunan kantor distrik, segala macam yang jalan ada di sana itu kita diganggu ketika kita tidak ada. Tapi ketika kita ada, pasti semuanya berjalan dengan baik. silakan jika ingin ditambahkan oleh Bapak Wakil. Ya, keamanan adalah itu bisa menyelenggarakan pemerintahan yang baik, maka kami posisi berada di kabupaten, semua permasalahan akan dikendalikan oleh banyak orang. Waktu Bapak berdua habis, terima kasih. Kesempatan yang sama untuk pasangan calon nomor. Merupakan kesimpulan mereka, dan kami sangat menyampaikan terima kasih kepada pimpinan daerah yang hadir di kami. Dan itu kerja keras KPU sehingga hari ini untuk debat ketiga adalah debat yang terakhir. Selain kampanye-kampanye sampai di tanggal 23, jadi untuk jadwal debat sudah selesai. Dan juga harapan saya kita debatnya dan kampanye itu aman-aman saja. Nanti ketika pemilu, ya saya berharap kami dari pasangan nomor 3 itu harapan damai.
pemilu damai karena orang Lanijaya itu cerdas pemilih. Sehingga mereka sudah memilih sebelumnya. Sebenarnya mereka sudah memilih. Hanya tinggal hari H siapa yang mau dipilih. Oleh karena itu kami berharap sekali jangan sampai penyelenggara mengalihkan suara maupun menghilangkan suara. Tapi yang dari bawah suara rakyat itu suara Tuhan, sehingga dari bawah langsung lurus naik sampai di penetapan calon. Kalau lebih baik, perhitungannya semua dilakukan di Lanijaya, dan penetapan bupati pun harus dilakukan di Lanijaya. Itu baru kita fair, jangan kita bikin di luar. Terima kasih. Masyarakat sudah cerdas, sehingga untuk selama ini kita semua 3 kandidat ini anak Lanijaya. Hampir 15 tahun rata-rata. Tapi kalau 15 tahun mengabdi Lanijaya rata-rata ya. Tapi kalau untuk saya sudah 18 tahun karena dari camat. Sehingga saya sudah 18 tahun. Tapi kandidat lain sudah hampir rata-rata hampir untuk mendekati yang dewan pasti 15, yang lainnya 12-13 tahun. Saya pikir masyarakat Lanijaya sudah tahu siapa calon nomor 1 dengan pasangan, nomor 2 dengan pasangan, nomor 3 dengan pasangan. Sehingga masyarakat tidak mungkin salah menilai, tidak mungkin salah memberikan suara. Karena mereka cerdas, berarti mereka pilih sesuai dengan hati nurani. Nah, ya mereka berharap kalau misalnya mereka mau pemimpin harus ada di Lanijaya, lebih baik pilih nomor 3.